kita selalu memuji dan bersyukur kehadiran Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak pernah henti. Setiap saat Allah curahkan hingga memenuhi seluruh kehidupan kita, hingga tak sesaat pun dan tak sedetik pun hidup kita yang hampa dan kosong dari limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menuntut ungkapan rasa syukur dari kita sebagai penerima dan pengguna nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dengan mengucap alhamdulillah. Salawat dan salam tak pernah lupa untuk selalu kita kirimkan, kita haturkan keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Khatib menghimbau dan mengingatkan jemaah agar selalu berupaya meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal kemampuan kita laksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah sebagaimana firman-Nya, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan apapun itu selama menjadi larangan Allah, tidak ada pilihan di hadapan kita kecuali meninggalkannya tanpa alasan apapun, tanpa berpikir panjang. Selama itu adalah larangan Allah, maka hanya ada satu pilihan di hadapan kita: tinggalkan dan tinggalkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama berbahagia, kita tentu berbahagia ketika Allah mengizinkan kita untuk bisa rukuk dan sujud di hadapannya, untuk bisa melakukan ketaatan, bisa melakukan amal soleh seperti pada saat ini. Karena tidak semua hamba Allah dibuka hatinya, digerakkan hatinya untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah. Ada yang diberi kesehatan tetapi tidak punya kekuatan iman untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat ibadah. Maka setiap kali kita diberi kesempatan oleh Allah melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka sesungguhnya itu adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita sadar bahwa itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita, karena kita diinspirasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh. Sehingga seandainya amal kebaikan dan amal soleh itu tidak ada balasan pahalanya sekalipun, seandainya tidak ada, maka sesungguhnya kesempatan berbuat taat dan amal soleh itu sudah cukup bagi kita sebagai hamba, sebagai bentuk tanda cinta dan kasihnya Allah kepada kita, walaupun seandainya tidak ada balasannya. Tapi kan Allah memberikan balasan yang besar dan berlipat kebaikan yang besar. Padahal kita bisa melakukan kebaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan kebaikan, kita diberilah balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi ganjaran di dunia dalam minimal dengan perasaan tenang dan hati yang tenang ketika melakukan ketaatan, dan Allah berikan balasan yang sesungguhnya di akhirat dalam bentuk pahala dan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama berbahagia, maka sebagai hamba hendaknya kita selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas semua nikmat tersebut. Andai saja kita menyadarinya, andai saja kita benar-benar tahu bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan adalah bentuk cintanya Allah kepada kita dan karunia Allah kepada kita semua. Salah satu kesempatan melakukan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak banyak diberikan kepadanya adalah ibadah pada saat-saat ketika orang banyak tertidur. Ini adalah ibadah istimewa. Ada seorang budak ketika didapati oleh
sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, demi cintamu kepada ampuni hamba-Mu ini. Dan seterusnya ia melanjutkan doanya. Selesai berdoa dan bermunajat, budak tersebut ditegur oleh majikannya. Nah, sepertinya doamu terbalik. Bukan demi cintamu kepadamu, tetapi demi cintamu kepadamu. Hendaknya seperti itu redaksi doamu. Tetapi budak itu mengatakan, tidak wahai Tuhan, sudah benar doa yang saya ucapkan. Demi cintamu kepada ya Allah. Karena seandainya bukan karena cintanya Allah kepada saya, maka tidak mungkin saya dibangunkan di saat-saat seperti ini, ketika semua orang tertidur lelap. Tetapi Allah membangunkan saya untuk bermunajat, untuk beribadah, berdoa dan melakukan tahajud pada saat-saat seperti ini. Ini tandanya bahwa Allah mencintai saya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama jamaahnya, jika kita dibangunkan oleh Allah di tengah malam pada saat semua orang tertidur, itu tanda bahwa Allah mencintai kita. Segeralah beranjak dan segera tidur, kemudian kita bersih-bersih melakukan doa. Kita berdoa, lalu kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ibadah istimewa. Tidak semua hamba diundang menghadap pada saat-saat seperti ini. Hanya hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang dibangunkan pada saat hamba-hamba yang lain dibiarkan oleh Allah dari jelas. Maka usahakanlah ketika banyak hamba yang jelas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamun bil lail." Akwilah kemuliaan orang beriman adalah terletak pada qiyamul lailnya. Jika dia mampu mengisi malam-malamnya dengan qiyam, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ibadah yang istimewa. Rasulullah pun bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa inna laylakum shalihin." Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail, melakukan tahajud di malam hari, karena itu adalah kebiasaan dan jalan hidupnya orang-orang soleh sebelum kalian. Hamba-hamba Allah yang soleh, yang telah menapaki perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya satu kebiasaan yang baik, yaitu balik tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun memberikan kita arahan, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbi fi jawfil lailil akhir, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a faqul. Waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada akhir malam. Pada akhir malam, di tengah malam adalah waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Tuhannya. Wa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a faqul. Jika engkau mampu untuk menjadi hamba Allah yang zikir dan ingat kepadanya pada saat-saat seperti itu, pada saat-saat hamba sangat dekat dengan Tuhannya, maka lakukan untuk zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Zikir dalam artian ingat kepada Allah, baik dengan melafalkan lafal zikir maupun membaca ayat Al-Quran, atau kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita berdiri salat dan sujud dalam tahajud kita di dalam malam. Berarti kita dalam keadaan ingat kepada Allah, di mana orang-orang lain lalai dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama berbahagia, ibadah tahajud memiliki
Man qala qiyamuhu bil-lail nawwarallahu wajhahu bin-nahar. Siapa yang panjang tahajudnya di malam hari, maka wajahnya di siang hari akan dibuat oleh Allah bersinar dari sore-sore. Allah akan memberi cahaya pada wajah orang yang mengisi malamnya dengan tahajud. Semakin panjang tahajudnya, semakin bersinar wajahnya di siang hari. Andai kaum ibu dan kaum Hawa tahu rahasia ini, maka mereka akan berbalik dan akan berbalik dengan apinya dan mencermin. Karena ternyata rahasia yang membuat kita kelihatan bercahaya di wajah kita pada penampilan kita terletak pada tahajud kita, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata tidak semua mampu melakukannya. Ada seorang yang datang kepada Imam Al-Hasan, wahai Imam, saya ini baik-baik saja dan saya ingin sekali tahajud di tengah malam, akan tetapi saya tidak mampu melakukannya. Maka Imam Al-Hasan mengatakan, qayyadatka dhunubuka, engkau dibelenggu oleh dosa-dosamu. Ternyata dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari membelenggu kita hingga sulit untuk balas tengah malam dalam melakukan tahajud. Ada yang bisa terjaga dan terbangun, tetapi karena dosanya yang membelenggu, dia tidak bisa, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk bangkit dari tempat tidurnya. Apalagi jika tempat tidurnya tanpa waktu, sangat sulit untuk ditinggalkan untuk beribadah kepada Allah dan dalam tahajudnya. Maka ulama mengajarkan kepada kita, jika ingin tahajud di tengah malam, maka hindari dosa di siang hari. Karena dosa-dosa di siang hari akan menghalangi kita untuk dekat dan ibadah kepada Allah di tengah malam di dalam tahajud kita. Karena hamba-hamba Allah yang istimewa saja yang akan kita tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam. Selain itu, ulama juga mengajarkan agar di siang hari jangan kita terlalu capek, jangan terlalu lelah pada kita, agar supaya kita mampu bangun di tengah malam tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling penting adalah kita hindari pelanggaran dan maksiat kepada Allah di siang hari. Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam besar, banyak melakukan ibadah kepada Allah, sangat taat kepada Allah. Tetapi pernah beliau 5 bulan tidak bisa bangun tahajud. 5 bulan beliau tidak bisa bangun tahajud. Disebabkan karena satu dosa yang beliau lakukan. Ketika ditanya dosa apa itu wahai imam, sehingga engkau tidak bisa tahajud 5 bulan. Padahal beliau ahli ibadah. Beliau mengatakan, pernah suatu hari saya melihat orang sedang menangis, kemudian hati saya berkata, pasti dia menangis karena pamir, karena dosa itu. Saya tidak bisa bangun 5 bulan. Dalam keseharian kita sering komentar yang miring tentang orang lain. Kita sering suzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Bisa jadi berasangka buruk, komentar diri, nyinyir kepada orang lain, bisa menjadi dosa yang menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa terbangun di malam hari. Dan kesalahan apapun, dan dosa apapun, apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, setiap kesalahan dinilai besar kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya setiap ketaatan juga akan dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka upayakanlah untuk meminimalisir. Jika tidak bisa kita hindari sama sekali, paling tidak kita kurangi kesalahan-kesalahan di siang hari dan kita perbanyak ketaatan dan kesolehan
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala rasulina wa syafi'ina wa maulana wa tabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmu Allah. Fa ya muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa qad faza al-muttaqun. Fatadabbaru qawla Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat